kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ya, bagus sekali ya lagu yang dinyanyikan oleh Bu Kawis ya. Jadi melalui talenta yang dimiliki Ibu Kawis ini, saya berpikir bahwa Ibu Kawis ini berbagi kasih melalui talentanya dengan bernyanyi. Dia mengajari kita dengan kondisi tubuhnya yang sekarang ini, dia masih bisa berjuang tanpa berputus asa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-7. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari-hari yang lalu. Dan hari ini kita mendengar dalam Injil, Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar sabda, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi." Inilah yang diungkapkan oleh Yesus, bagaimana prinsip hidup di dalam masyarakat yang Dia kecam sesungguhnya. Karena ini bertentangan dengan kasih Tuhan atas semua orang. Memang kita sebagai manusia tidak mudah untuk menghargai orang lain. Kita seringkali melihat sesama kita sebagai saingan, sebagai ancaman, sebagai musuh kita. Kita lihat saja dalam dunia ini, dalam masyarakat, perdagangan, pergaulan sehari-hari di kampung, pergaulan kita di dalam keluarga, muncul iri hati, muncul ketidaksenangan, dan bahkan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan seseorang atau beberapa orang. Ini sesuatu yang sering kali terjadi dan kita selalu berusaha untuk mengatasi hal ini. Hari ini kita mendengar dalam bacaan pertama bagaimana Tuhan menyebut kita sebagai orang kudus. Dikatakan dalam kitab Imamat, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku ini kudus." Dengan kata lain, manusia kudus karena Tuhan kudus. Jadi, sumber kekudusan kita itu adalah Allah sendiri. Nah, prinsip inilah yang harus menjadi pegangan kita agar kita bisa melihat sesama kita sebagai saudara. Memang yang kita lihat dalam pergaulan sehari-hari ialah ini menjadi saingan saya, ini menyakitkan saya, dia mencelakakan hidup saya. Nah, kita perlu bisa melampaui ini. Untuk bisa melampaui ini, kita perlu melihat Tuhan, melihat Dia yang kudus. Karena di dalam diri setiap orang ada ciri-ciri Tuhan yang baik. Memang tidak sempurna, tetapi menunjuk kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus kepada umat di Korintus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Dengan kata lain, setiap orang itu berharga karena Tuhan berkenan tinggal di dalam diri setiap orang. Lalu mengapa ada orang yang membenci kita, ada orang yang menyakiti kita, bahkan ada orang yang membunuh sesamanya?
Memang ini di luar gambaran yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi jika orang melakukan hal itu, membenci kita, menuduh kita, mengkhianati kita, bahkan membunuh kita, maka ini di luar rencana dan di luar pendapat Tuhan. Maka sebagai orang Kristiani hari ini kita diajak untuk menghargai setiap orang. Dan sumbernya ialah jika kita bisa memandang Tuhan dalam diri sesama kita. Dari diri kita sendiri kita tidak pantas memang dihargai. Tetapi segala kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan itu karena berasal dari Allah, maka kita berharga. Dan Tuhan menghargai itu. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Salah satu yang ditawarkan kepada kita, dianjurkan kepada kita ialah mendoakan orang. Mendoakan sesama kita. Karena apa? Karena dengan mendoakan ini sesungguhnya kita mencintai mereka dan mencintai tanpa pamrih, tanpa kepentingan. Maka mendoakan seseorang, salah satu yang bisa kita doakan ialah agar orang bisa melihat Tuhan. Sesama saya yang mungkin membenci saya, menyakiti saya, itu kita doakan agar dia dapat melihat Tuhan. Jika hal ini terjadi, orang ini akan berubah dengan sendirinya. Nah, inilah saudara-saudaraku yang terkasih, yang ditawarkan kepada kita, ditunjukkan oleh Injil kepada kita, oleh Yesus. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan seterusnya. Semua ini mau mengatakan cinta kita kepada musuh-musuh kita itu semoga membuka hati orang-orang ini untuk melihat Tuhan. Mari para saudara yang terkasih, dengan bacaan-bacaan hari ini kita semakin dikuatkan manakala kita mungkin ragu untuk berbuat baik kepada sesama yang membenci kita. Mengoreksi manakala kita membalas sesama kita yang menyakiti kita. Mari para saudara yang terkasih, kita selalu mampu melihat Tuhan dalam peranan kita sebagai orang-orang yang diutus. Karena hanya dengan melihat Tuhan yang hadir dalam diri sesama, kita bisa mengampuni, kita bisa berbuat baik, kita bisa menghargai orang, bisa mengampuni, memberi belas kasihan. Amin.